Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan, azimil ihsan, jazilin nawali wa azimil imtinan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa nabiyyuhu wa safiyyuhu wa khaliluh. Syahadatan nafuzu biha fi hadhihi dunya ila yaumi wad'il mizan. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdarihi al-azim. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat, ikhwanana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua anugerah dan nikmat yang telah diberikannya kepada kita, dengan disertai salawat dan salam yang terindah untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang dua hal ini merupakan salah satu hal yang terpenting dalam semua kehidupan kita, sehingga kita mengetahui bahwa setiap khutbah, setiap ceramah, setiap tausiah, setiap mau'idhah selalu diawali dengan alhamdulillah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian dilanjutkan dengan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ikhwanana, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali kita di dalam halaqah min ajli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang pembahasan kita adalah pembahasan untuk ta'zim kepada Rasulullah. Pembahasan berusaha menambah rasa cinta kepada Rasulullah, rasa rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan berusaha menambah wawasan pengetahuan kita akan sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara umum. Baik sejarah tersebut meliputi satu, fadilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau fadilah umat ini. Kedua, khosais, keistimewaan yang dimiliki oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umat ini yang memiliki keterikatan yang kuat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, syama'il, yaitu sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik sifat yang berbentuk khalqiyah atau khuluqiyah, baik yang berbentuk sifat jasmani, postur tubuh, bentuk tubuh dan lain sebagainya, atau khuluqiyah dalam bentuk akhlak, dalam bentuk budi pekerti, yang itu menjadi salah satu pujian Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Sesungguhnya engkau berada di akhlak yang sangat mulia. Dan kemudian sirah, sejarah, yang pada saat-saat ini kita banyak membahas akan sirah, sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita sampai kepada masa remaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana masa remaja tersebut sangat banyak juga bentuk-bentuk irhasat, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk awal dari tanda mukjizat sebelum beliau diangkat jadi rasul, sebelum beliau diangkat jadi nabi. Demikian juga persiapan-persiapan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggembala kambing. Yang penggembalaan kambing merupakan salah satu persiapan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala bahkan untuk seluruh para nabi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Sahih Bukhari, Nabi bersabda, "Ma min nabiyyin ma ba'athallahu nabiyyan illa wara'al ghanam." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi
kecuali Nabi tersebut pernah menggembala kambing. Dan demikianlah sejarah para anbiya yang kebanyakan mayoritas mereka semuanya menggembala kambing. Dan pastinya dalam penggembalaan kambing tersebut ada berbagai macam hikmah-hikmah yang besar. Semisal perlunya ekstra kesabaran dalam menggembala kambing. Demikian juga penggembalaan kambing biasanya adalah sebuah bentuk sifat ketenangan. Berbeda dengan menggembala dengan hewan-hewan lain. Menggembala kambing perlu ketenangan. Berada di tempat yang sunyi. Dan demikian seterusnya. Hal itu telah kita sampaikan di halakoh-halakoh yang telah lewat. Ikhwanana hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal juga yang disebut oleh para ahli sejarah dan disebut oleh para ahli hadis di masa-masa remajanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seringnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengar salam dari bebatuan-bebatuan. Yang itu juga disebutkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, disebut dalam Al-Imam At-Tabarani bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyatakan bahwa ketika beliau masih kecil, nazalnal wadi, kami turun ke lembah di kota Mekah. Fama mararna ala syajarin wa hajar, dan tidaklah kami melewatin satu pohon atau bebatuan kecuali batu tersebut bersalam dan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Maka demikianlah semua alam semesta memiliki keterikatan yang kuat, kebahagiaan yang luar biasa dengan diutusnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal tersebut juga pernah disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bahwa kuntul a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallim alayya qabla an ub'ats. Sungguh aku mengetahui ada sebuah batu yang selalu kalau aku lewat di situ batu tersebut bersalam kepada aku. Dan aku mengetahui batu tersebut. Bagaimana ya ikhwan? Sebuah batu yang bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah masih mengingatnya. Padahal salamnya batu tersebut adalah di masa Rasulullah masih remaja, dan sabda Rasulullah tersebut diungkapkan oleh Rasulullah pastinya setelah beliau diangkat jadi Rasul atau mungkin juga ketika berada di kota Madinah. Alangkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perhatian kepada yang bersolawat dan bersalam kepada beliau. Sehingga salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu amal yang mulia yang menjadi keterikatan khusus yang istimewa bagi seluruh umatnya kepada bagi Rasulullah, kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ibadah hablum minallah, hubungan vertikal antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala yang termulia adalah dalam bentuk salat. Sehingga dalam hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, as-salatu silatun bainal abdi wa rabbih. Salat adalah tali penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Salat merupakan ibadah yang termulia yang dilakukan oleh seorang hamba sebagai bentuk ketaatan, kepatuhan, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di dalam salat ada satu keadaan seorang hamba menjadi terdekat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di waktu sujud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekat-dekatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala dari Tuhannya adalah ketika dia bersujud. Maka di sini kita ambil bahwa kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidaklah ditempuh dengan kedekatan jarak. Tidaklah ditempuh dengan langkah kaki. Bukanlah orang yang lebih dekat dengan kota Mekah atau berada di kota Mekah dipastikan lebih dekat kepada Allah. Atau mungkin bagi sebagian orang yang berpahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di langit. Kemudian ketika dia sholat berada di atas pesawat atau dia sholat di atas hotel yang tinggi menjulang, kemudian dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala.
bukan permasalahan tempat, bukan permasalahan jarak, namun hati yang patuh, yang tunduk, yang disimbolkan dengan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, meletakkan dahi ke atas bumi sebagai bentuk tawadhu, kekhusyuan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nilai kedekatan istimewa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hal yang sama diisyaratkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "La tufaddiluni ala Yunus bin Matta." Jangan kalian agung-agungkan aku atau lebih-lebihkan aku dibandingkan Nabi Yunus bin Matta. Pastinya dalam segi kehormatan dan kemuliaan tidak ada yang beda pendapat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti lebih mulia dari seluruh rasul, lebih mulia dari seluruh para anbiya dan mursalin. Namun sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut memberikan arti bahwa seakan-akan beliau bersabda, meskipun aku berada di atas arsy, meskipun aku setelah melewati Sidratul Muntaha, meskipun aku di malam Isra wal Mi'raj sudah sampai ke tempat yang Qaba Kausain, yang malaikat Jibril, pemimpin seluruh malaikat pun tidak sampai ke makom tersebut. Namun kedekatan Nabi Yunus bin Matta yang berada di dalam perut ikan, di dalam kegelapan malam, di dalam kegelapan dasar samudra yang paling dalam, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak dihitung dari jarak atau kedekatan jasmani. Tadi kita sampaikan ikhwanana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala disimbolkan yang tertinggi adalah dengan salat. Demikian juga kedekatan istimewa, keterikatan yang terkuat antara seorang umat dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama cukup banyak mengarang kitab-kitab akan menjelaskan fadilah salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid di dalam Maulid Dia Ulami menyebutkan beberapa tanda-tanda orang yang cinta kepada Rasulullah. Beliau sebutkan sifat pertama, ainal muhibbuna alladzina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisihana. Mana orang-orang yang mencinta, yang untuk mereka mengorbankan nyawa dan mengorbankan hal-hal yang berharga ringan untuk mereka. Dahulu Al-Imam Al-Ghazali mengatakan, man arafa qadra ma talab hana alaihi ma badal. Barang siapa yang mengetahui kadar nilai apa yang dia cari, pastinya ringan buat dia apa yang dia korbankan. Jikalau kita mengetahui betapa nilai besar surga kekal selamanya bersama para anbiya wal mursalin yang tidak ada rasa sakit, tidak ada takut, tidak ada khawatir, tidak ada tua, itu semuanya kita mengetahui kemuliaan-kemuliaannya. Kemudian kita masih pelit, kita bakhil untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau berkorban demi agama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sifat pertama, al-muhibbun, orang yang cinta kepada Nabi Muhammad adalah ringan bagi mereka mengorbankan ruh, nyawa, dan juga berkorban akan hal-hal yang berharga yang dia miliki. Sifat yang kedua adalah la yasma'una bi dzikri Thahal Mustafa illa bihin ta'ashu wa adhabarona. Tidaklah mereka mendengarkan sebutan Nabi Al-Mustafa, sebutan Nabi Thahal Mustafa. Tidaklah mereka mendengarkan disebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa bihin ta'ashu, kecuali mereka menjadi segar, kecuali mereka menjadi gembira, bersemangat. Wa adhabarona, dan sebutan Nabi Muhammad, salawat kepada Nabi Muhammad akan menghilangkan kerak-keraknya hati, penyakit hati, kotornya hati. Dan demikianlah semestinya orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tidaklah disebut nama beliau, kecuali pastinya seseorang tersebut terucap dengan spontanitas bersolawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah juga bersabda, al-bakhil man dzukirtu indah falam yusalli alaih. Bakhil, pelit, orang yang namaku disebut di sisinya, dia enggan bersolawat kepada aku. Dalam riwayat yang lain disebutkan, akhta' tariqal jannah. Salah jalan dia menuju surga. Kalau namaku disebut di sisinya, dia enggan bersolawat kepada aku. Dalam riwayat yang lain, raghima anfuh. Hidungnya kena ke tanah. Artinya hina orang tersebut. Sebesar apapun yang dia miliki dari amal-amal soleh. Tapi kalau nama baginda Nabi Muhammad SAW disebut, dia enggan bersolawat. Maka hina dia dalam pandangan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka perbanyak solawat kepada Rasulullah SAW. Dan di antara tujuan kita membuat halaqah min ajli Rasulullah SAW adalah menambahkan kecintaan kepada Rasulullah, menambah untuk kita lebih banyak bersolawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di malam Jumat, di hari Jumat, dan juga di waktu-waktu yang lain. Dahulu para ulama mengatakan bahwa semua amal semuanya belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat motivasi dari amal yang kita lakukan. Ikhlaskah? Khusyukkah? Apa motivasi kita beramal akan amal tersebut? Terkhusus, terkecuali salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adimis salata 'alan nabi Muhammadi faqabuluha hatmun bighairi taraddudi. Kullul a'mal bainal qabuli wa raddiha illa salata 'alan nabi Muhammadi. Ikhwanana yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah tadi sebuah batu yang bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, batu di kota Mekah, bersalam sama Rasulullah saat Rasulullah belum diutus, Nabi menyatakan, aku mengenal batu tersebut, aku ketahui batu tersebut. Bagaimana dengan umatnya? Demikian juga Sayyidi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid saat menceritakan pelepah kurma yang menangis karena kerinduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah turun dari mimbarnya untuk kemudian memeluk dan menggendong itu pelepah kurma. Bahkan dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, laulam adummah, andaikan aku tidak peluk dan aku diamkan, lahanna haninan ila yaumil qiyamah, dia tetap akan merintih dan menangis sampai yaumul qiyamah. Sayyidi Habib Umar saat menceritakan ini, beliau mengatakan, ini kepada pelepah kurma yang merindukan beliau, beliau turun dari mimbarnya. Bagaimana jika ada umatnya yang merindukan beliau? Namun, apakah kerinduan kita kepada beliau adalah kerinduan yang sungguh-sungguh? Apakah kecintaan kepada beliau adalah kecintaan yang sungguh-sungguh? Ataukah hanya sekedar isapan jempol? Ataukah hanya sekedar ucapan di mulut dan bibir belaka sebagai pemanis bibir? Dalam hati kita masih jauh rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menyebut dalam salah satu doanya, ya Allah, kalaulah kecintaan ini kepada Rasulullah ini adalah keseriusan, kebenaran. In kana hadza huwa as-sidq fasidqu mahbubuk. Ya Allah, kalau kecintaan ini sudah benar, maka kebenaran dan kejujuran adalah hal yang engkau cintai. Wa in kana mujarrada da'wa, tapi kalau hanyalah sekedar isapan jempol, hanyalah sekedar pengakuan-pengakuan belaka, fanas'alukallahumma, maka aku memohon kepadamu ya Allah, antaj'ala hadhihi da'wa haqiqatan tulhiquna bis-shadiqin. Jadikanlah pengakuan ini sebagai bentuk kenyataan yang engkau gabungkan kami dengan orang-orang yang salihin, orang-orang yang benar, orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khairin wa lutfin wa afiyah. Mudah-mudahan majlis ini selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita selalu bertambah keinginan kita, besarnya keseriusan kita untuk memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Aulan nas bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Sabda Rasulullah
orang yang paling berhak nanti denganku di hari kiamat adalah yang paling banyak salawatnya kepadaku. Mudah-mudahan lisan kita dimudahkan oleh Allah untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati kita diberi hidayah dan taufik oleh Allah untuk merindukan beliau, mencintai beliau, ta'zim kepada beliau, dan anggota tubuh kita diberi hidayah dan taufik oleh Allah untuk bisa mengikuti napak tilas kamalal mutaba'ah, sempurna mengikut kepada sunnah-sunnah Rasulullah dan berkhidmah untuk agamanya. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah salihah jami'ah syamilah li khairati dunya wal akhirah. Wa man wa sayyidi Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa man wa masyayikhuna wa rijalu sanadina Rasulullah wa ma hatul min salihin niyyat wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.